Durung ya. Iki kanca-kanca ngenteni briefing. Ayo maju sini. Duduk sini sambil merokok. Udah nyampe Loh. sini sini. Ayo. Ayo. Ayo duduk sini. Ayo. Ayo. Loh, sini enggak apa-apa nyantai. Sambil merokok loh. Ini loh udah siap loh. Ada. Misi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kurang jelas nanti tolong ditanyakan. Mohon izin juga, mohon maaf mungkin perjalanan terganggu karena ada kita melalui SOP, ada briefing, ada pengecekan logistik kita. Jadi nanti surat itu bawa naik. Kalau ada pengecekan di atas, tinggal nuliskan suratnya. Terus pas turun kita pengecekan sama sesuai yang mas-mas tulis semua. Jadi kita intermezzo dulu. Tolong pendakian jangan sampai bikin api unggun sekecil apapun di sepanjang jalan. Kalau emang kita kedinginan pakai kompor aja ya, kita kekep itu. Terus yang kedua, apabila ada sisa nasi makanan kita yang kita masak atau itu mie, jangan dibuang atau dicuci di tempat kamar mandi, dikubur aja karena dia kan jadi pupuk juga. Terus yang ketiga, ini yang ada halangan dan pantangan juga nggak boleh pakai merah ya, sekujur putih. Iya. Iya, halangan ya Pak. Kalau cowok ada apa berarti? Baju merah, kok nggak berhalangan. Baju merah Mas. Nah, seperti itu. Jadi nggak yang berhalangan itu. Jadi pakai merah full ya, karena ada istiadat ya. Karena semua gunung pasti ada perbedaan, kampung pun juga ada, harus kita jaga etika, ada istiadat. Masa sih kita jaga aja nggak bisa gitu kan. Nggih. Yang keempat, nggak boleh ganjil ya naiknya. Duh, saya ganjil. Jadi yang ganjil, jadi yang ganjil tolong pas saat start, pasti dari pos 1 semua bawa batu kecil buat barengan dan kepegang ya, jangan yang besar bawa kita cuma satu ya, jangan semua rombongan yang ganjil bawa semua. Kalau tongkat kayu Nggak apa-apa. Oh, saya nggak pakai batu, tongkat aja. Nah, jadi itu. Yang kelima untuk perempuan ya, mungkin pas kita jalan kok berhalangan, kita kan nggak tahu. Tolong kebersihan, kalau mau buang air kecil gali lubang ya, terus kecil itu habis itu tutup. Jadi takutnya kotoran kita meluber, yang berbahaya kan itu. Makanya ada kan larangan naik gunung saat berhalangan. Bukan periode. Iya, tapi kita kan kadang nggak tahu toh, saat di rumah kita nggak apa-apa, pas naik berhalangan, masa suruh turun? Kan nggak mungkin gitu. Ya, udah ya. Kita mulai pendakian Gunung Arjuna Welirang, ada 4 pintu. Pintu ini yang masnya mbaknya daki, yang Prosari, yang terkenal jalur religi. Sepanjang jalan akan kita nikmati petilasan-petilasan. Terus dari pos 1 sampai pos 2 kita akan melewati kebun kopi ya. Jadi sepanjang jalan kita akan nikmati kebun kopinya. Terus yang ini jalur lawang yang terkenal Podokan. Ini jalur Pandaan, Kretes yang terkenal Podokan, Lembah Kijangnya. Terus ini yang dari Cangar Batu yang terkenal jalur pendek kan ya. Dari 4 pintu ini ada perbedaan dan kelebihannya masing-masing. Gak ada yang sama. Oh, sini pendek tapi gak ada air kan. Ini panjang. Jadi ada kelebihan masing-masing. Kita mulai dari sini. Kita simak sih di desa Tambak Sari. Ini desanya Tambak Sari, dusunnya Tambak Watu, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Tangerang. Oh, terkenalnya Purwosari ya, kita lewatnya Purwosari. Kita lihat. Jadi kita dulu itu Purwosari, jadi di map itu, di tulisan itu via Purwosari, jadi bukan via Purwodadi, dari Purwosari. Yang bawa sepeda, yang bawa mobil, kita parkir di sini. Kita bisa naik ojek per orang 25.000. Kalau jalan kaki lumayan 1 jam lebih. Jadi mau enjoy dulu jalan, monggo. Terserah pendakinya mau naik ojek. Naik ojek dari pos ke pos 1 25.000. Kalau
langsung ke Tampuono ada juga ojek. Jadi umpama habis parkir terus ojek lagi, monggo, itu haknya dari teman-teman semua. Kita mulai. Yang bawa sepeda kita parkir di Gontobugo ya, pos 1, kurang lebih 10-15 menit. Jalannya ini lurus, habis itu belok kiri ada pertigaan yang Gapuro. Yang masuk ada gapuranya, itu masuk. Jalannya berpaving ya. Kita parkir di pos 1 ini, di sini ada warung, ada outdoor tempat untuk penyewaan. Mungkin ada teman-teman yang lupa bawa headlamp atau apa saja bisa beli, baru juga ada di sini. Jadi di sini ada outdoor 24 jam teman-teman di sini. Di sini Gontobugonya, di sini ada pondok istirahat 1. Terus ada musola tempat ibadah kita umat Islam, ada kamar mandi, ada WC umum, tempat air juga ada. Di sini juga ada penjelasan kayaknya punya Kostrad Singosari Naga 2. Jadi lu kok bisa dari Singosari kok ada di sini? Ternyata di sini 1 tahun sekali ada pembaretan. Naikkan pangkat ya berjalan pengambilan baretnya di Gontobugo. Jadi ada di situ 1 minggu biasanya. Kemudian kita mulai dari perjalanan sini ya, dari Gontobugo. Setelah kita parkir, nggak usah langsung dicus ya, pelan-pelan, takutnya asam lambung naik. Karena apa? Paving jalannya pos 1 sampai pos 2 itu paving. Jadi pelan-pelan saja. Kalau emang asam lambung naik, air minum banyak, air minum putih dulu, istirahat. Kalau udah normal jalan. Kalau asam lambung masih naik, minum air putih dulu, istirahat, berteduh. Kalau udah nyantai, jalan. Nanti kita akan melewati Watu Kersi, melewati yang Madrim, baru Tampuono. Watu Kersi ini ada payung di pinggir jalan. Kalau menikmati, oh itu ada payung, berarti Watu Kersi. Perjalanan dari Gontobugo ke Watu Kersi mungkin kalau setengah jam, berarti setengah jam lagi mau nyampe Tampuono. Kita akan pengenalan petilasan, masnya mbaknya nggak usah ke petilasan dulu saat berjalan, takut waktunya habis, saat pulangnya aja. Jadi tetap kita akan mengenalkan dulu. Dari Tampuono ini ada yang skuter, ada yang biasa, ada Gontobugo ini, ada Dewi Kunti, ada kamar mandi juga, ada WC umum, tempat mandi juga ada di sini. Di sini juga ada warung. Belakangnya warung ada kamar mandi juga, ada tempat air juga. Apabila masnya dari Gontobugo ini kehabisan air, bisa ngambil di sini. Masnya mungkin yang ada yang bawa botol kosong, di sini ada. Di sini ada warung, di Watu Kersi ada warung. Sampai pos 2 ada warung nanti. Mau ngopi, mau terserah nanti. Lanjut. Dari Tampuono pos 2 menuju yang Santri kurang lebih 15 menit tuh Pak, di Kokarja dekat. Di sini nggak ada kamar mandi, cuma ada pondokan aja terbuka di sini tempat istirahat. Kita akan melewati jalurnya Putu Lesung yang lagi booming ya, tempat capture ya kan. Iya, Putu Lesungnya. Dari yang Sakri menuju yang Sempat kurang lebih 2 jam. Mulai jalurnya ya. Tenaga kita nggak usah diporsir karena liku-liku terus. Kita akan melewati alas tengah, ada pondok 1. Biasanya teman-teman kalau bawa perbekalan nasi bungkus itu dimakan di sini, enak asli, sejuk, terus matahari nggak semua masuk. Jadi biasanya habis makan kenyang tidur. Jadi lupa naik gitu. Jadi di sini tempat enak buat istirahat, makan-makan di sini. Di sini akan melewati Gowejangan, tempat air juga ada loh. Masih ada tempat air juga di sini. Tapi jalurnya religi Mas ya. Di yang Semar ada 3 pondok, yang kanan 2 pondok, yang kiri 1 pondok, ada penjelasan yang Semar. Di pondok sini ada kamar mandi juga, ada WC umum, jadi kalau mau ambil air pas kehabisan di sini. Apa boleh foto-foto di petilasan? Boleh, yang penting alas kaki dilepas ya. Ada jaga, yang perempuan yang pas berhalangan mohon jangan ya. Tetap jalurnya emang 1. Apa kita ada jalur lagi? Nggak ada jalurnya 1. Yang penting nggak usah masuk. Lanjut. Dari yang Semar menuju Makutonomo kurang lebih 1 jam ya. Mulai gini jalurnya ada 2, jalur yang terkait gini, ada yang lurus. Biasanya teman-teman yang pemuda ini nggak mau yang muter-muter, langsung gini. Karena ini muter 1, ini udah dapat 2 gitu. Jadi yang penting hati-hati, agak pegangan karena agak licin. Yang lurus gini kelihatan kok, yang muter juga kelihatan. Tanda-tanda mau nyampe Makutonomo kok ada penjelasan kiri kanan, berarti maksudnya mau nyampe ini Makutonomo. Di Makutonomo tempat istirahat kita ada 2, nanti kita bisa memilih mana tempat istirahat kita. Atau tenaga, kalau tenaga kita masih kuat, camp di Selandia. Kalau tenaga kita udah gak kuat, camp di Makutonomo. Makutonomo adalah air terakhir ya, di jalur. Yang di jalur Makutonomo air terakhir. Di sini luas tempatnya nantinya.
Ini Mangkutomo lewatnya mana? Ini trap, nggak usah nerabas di sini aja trap. Ini luas jalannya, terus belok kanan. Ini kan kelihatan pondok kan ya. Di sini ada 2 pondok. Literal, di sini ada musola tempat ibadah kita. Di sini ada berisi umum tempat pegawai arus juga. Kalau mau BAB buka dulu airnya. Kalau emang belum ada, ambil yang ada. Jangan BAB dulu, pas dibuka nggak ada, bingung airnya kan ya. Toleh akhirnya. Jadi kemarin kita bersih, alhamdulillah bersih semua total, nggak ada sampah, nggak ada kotoran manusia di sini. Alhamdulillah bersih semua. Jadi di sini ada tempat camp kita. Kalau mau camp sini luas 50 tenda cukup di sini. Jadi di sini ada Sendang Dewi Putih, ada Rencang Kencono juga di sini. Jadi petilasan banyak di sini. Lanjut. Dari Mangkutomo ke Sepilar 15 menit deket, tapi jalurnya agak panjang gara-gara trap. Ya, hati-hati nggak usah dicus karena takut apa kejadian nantinya. Kita dari sini lewat sini nantinya. Jadi intinya ini dulu depan, ini belakangnya, baru ini Sepilar belakangnya urutannya. Jadi lewat Mangkutomo sini ada jalur, nanti ketemu ini. Kita trap sini ya. Sebenarnya jalur, boleh foto-foto sini. Monggo. Jadi habis ini kita akan ketemu ini. Sepilar nggak ada pondok istirahat, nggak ada tempat air di sini karena full candi-candi. Di sini akan melewati Sendang Derajat, ada candi besi, banyak candi-candi. Sini ada Kembandar juga, air terjun kelihatan. Umpama gini mas ya, kok di sini airnya mati? Nggak usah bingung, naik aja ke sini ke Sendang Derajat. Mungkin teman-teman pas di sini itu buka kran lupa dimasukkan lagi. Jadi air dari sini semua ini jalannya dari Sendang Derajat. Jadi umpama pas buka ngambil air kok mati, terus langsung naik aja di jalurnya, airnya di jalur nanti Sendang Derajat dari Sepilar 10 menitan dekat di jalur sini. Lah dari Sepat sampai sini inilah yang dinamakan jalur religi, jalur petilasan. Sepanjang jalan akan menemui candi-candi. Baru dari Sepilar ke puncak ini jalur kita, jalur pendidikan. Udah nggak menemukan air, nggak menemukan pondok, nggak menemukan candi. Kita akan melewati 7 bukit nantinya. Sampai semua akan dikasih bonus naik terus. Nah, jadi 7 bukit ini bonus sampean udah nggak ada dataran lagi. Setiap bukit ke bukitnya itu 5 menit mungkin datarannya, baru naik terus gitu. Kalau terang mungkin kelihatan ada punggungan itu naik sampean. Jadi Gunung Arjuna via Prosari nggak ada liku-liku ini, langsung gini. Jadi kita nikmati aja ya. Ada 7 bukit ini, ada yang bilang 7 bukit penyesalan, ada 7 bukit sambat, ya nyesel dan sambat. Kita akan melewati jalurnya Lali Jiwo ya. Nggak usah mikir Lali Jiwo ya di YouTube kan ya. Bikin ini nih, nggak usah kita jalur ini aja, nggak usah mikir yang bisnis-bisnisnya. Dari Sepilar Jawa Dipa kurang lebih 1 jam ya, udah 75 gini ya. Jamnya 75 semua ini. Jawa Dipa ke atasnya ini agak 80, agak pegangan, kalau nggak pegangan takut jatuh. Dari Jawa Dipa ke puncak masih 5-6 jam. Total dari Mangkutomo ke sini 8 jam ya perjalanan summitnya. Nanti hitung mundur. Gimana cara saya nyampe jam sini? Gitu kan ya. 8 jam pokoknya ya. Ini harga normal waduh. Harga paten ini karena ada 3, ada yang 5 jam, ada yang 6 jam. Ada yang 8 jam, ada sampai 10 jam, sampai 15 jam. Kita ambil yang tengah-tengah yang terganya. Jadi teman-teman pas pendakian ini banyak yang 8 jam, berarti yang 15 jam ini banyak gerak. Jadi kita patok yang 8 jam. Turunnya itu 5 jam, berarti 13 jam nanti sampai naik turun ke summit dari sini. Jadi tolong dijaga kesehatan, keselamatan juga ya. Dari Jawa Dipa ke puncak 5-6 jam ya. Kita akan melewati bukit terakhir. Kalau bukit terakhir itu ngiri, kok turun, naik berarti 2 jam lagi sampai akan nyampe Pelawangan. Itu bukit terakhir. Sampai nikmati 5 menit ini. Karena cuma turun itu aja, udah nggak ada lagi. Terus habis itu naik 2 jam lagi nyampe sini. Nyampe Pelawangan kurang lebih 15 menit datar. Ini teman-teman biasanya buat foto-foto bagus. Karena Semeru kelihatan letup-letupannya, gunung sebelah. Arjuna juga kelihatan. Karena view-nya bagus. Nggak usah langsung naik, istirahat dulu di sini, mau ngopi monggo di Waduk Gede ini. Karena sampai dari Pelawangan ini masih dikasih bonus 1 jam lagi.
ke puncak ya, bonus sampai masih naik 1 jam. Jadi puncak kelihatan orang yang ada di puncak yang foto-foto kayak DJ kita, ayo cepet aja gitu ya. Jadi kalau ada 2 jalur mas ya, jalur kanan sama jalur kiri, jangan naik jalur kanan. Jalur kanan tuh ada tulisan bukan jalur, tapi temen-temen naik situ. Akhirnya apa? Bingung ngerayap karena tebing. Yang jalur kiri aja. Kiri ada cantigi pendek, bisa dimakan buahnya yang hitam. Jangan yang hijau, aku hitam yang hijau ya. Jadi yang hitam aja, terus pucuk merahnya daunnya bisa dimakan. Bisa buat teh juga. Diambil nggak apa-apa karena dia akan terubus lagi. Saat nyampe di puncak, hati-hati, puncak kita berbatu. Salah langkah akan terpelosok. Kalau foto lihat kiri kanan belakang takutnya jatuh. Habis dari puncak saat turunan ingat jalur kita Purwosari ya, bukan Lawang. Terus lari, jablas sama jablas saya ngomong gitu. Nyampe sini nggak mungkin sampai nggak kembali, alatnya sampai di sini, ingat ya. Kalau ke Babas naik lagi, tapi jalurnya ada mas ini lurus, ini yang belok dari atas kelihatan. Ya kita kembali sini ya. Kalau masnya campnya di sini di Mangkutromo, jam ideal jam 1 ya, dini hari. Berarti 8 jam nyampe sini antara jam 8 9. Kita hitung yang 2 hari 1 malam ya. Jangan sampai Blessed Summit. Kalau Blessed Summit akan gagal karena jam 8 harus nyampe sini. Terakhir jam 8 ya. 8 malam, yang 2 hari 1 malam. Yang 3 hari kayaknya udah enak karena 3 hari 2 malam ada campnya lagi. Yang 2 hari 1 malam ekstra ngebut nantinya. Tapi hati-hati. Kalau 8 jam nyampe sini jam 8 sampai 9 nggak mungkin habis foto turun. 1 jaman kan ya. 1 jaman jam 10. Kalau turunnya 5 jam nyampe Mangkutromo jam 2 jam 3. Nah, nyampe sini pas sore. Yang 2 hari 1 malam. Apakah bisa jam 2? Jam 3? Bisa. Tapi agak ngoyo turunnya. Yang 2 hari 1 malam dulu ya. Tapi hitung mundur aja, Mbak ya Mas. Hitung mundur pokoknya 8 jam. Apa boleh sampai jam 10 malam? Boleh. Kita ngejar sunrise yang penting alatnya nanti harus sesuai kan. Terakhir jam 5 ya. Dini hari yang ini jam yang 3 hari 2 malam. Karena apa? Takut kita kemalaman di sini. Bukan apa-apa ya. Loh kok kita disuruh malam terus? Karena kegagalan kita di sini Mas, di ujung bukit ini. Di Bukit Ali Jiwonya yang bahaya itu yang tinggi ini. Biasanya teman-teman pedotnya di sini. Kemarin banyak yang nipu di sini. Karena Arjuna dinginnya itu bukan di summit, diturunnya saat sore. Karena angin ke atas kita turun, kita menghantam angin, jadi dingin. Jadi pokoknya hitung mundur 8 jam ya. Kalau dari sini summitnya jam 3, karena selisih 2 jam bisa. Nyampe sini berapa? 6 jam sama, totalnya nanti sama. Sini 6 jam Jawa Dipa, di sini Mangkutromo. Kalau campnya di Jawa Dipa, kita nggak ada air ya. Jadi air terakhir di sini. Ambil air sebanyak-banyaknya nantinya. Yang summit dari Mangkutromo wajib 2 botol per orang. 1 botol nggak cukup, karena 15 jam nanti kita. Pasti nggak cukup. Nanti akan mensyaratkan teman kita. Jadi 2 botol, bukan dibawa naik semua mas ya. Tandon semua bukit. Tola-tole nggak ada orang, taruh sebelah. Tapi diingat pas turun bingung, ini botolku kan ya. Jadi kenapa? Kalau kita kehabisan air masih ada loh. Jadi Lali Jiwa ini bagus, nggak boleh foto-foto ya di sini. Kalau foto nggak akan naik-naik. Karena bagus tempat yang rumahnya itu anak semua. Terus kalau terakhir itu kumpul-kumpul yang banyak. Biasanya perempuan nggak tahu mas, 2 jepretan aja. Kalau lama-lama nggak akan naik dia. Kan biasa satu-satu. Nah di sini biasanya pagi mas. Jadi orang-orang makan di sini, ngemil, makan, tidur. Jadi lupa, Lali Jiwa lupa dengan diri kita sendiri, dengan tujuan utama. Makanya dinamakan Lali Jiwa ini. Jadi tujuannya ke sini lupa, kita tertidur di sini. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh ya, yang di Lali Jiwa. Kita jalan aja, kita aturan, ikuti aturannya. Tolong jaga keselamatan, jaga kesehatan saat summit, bawa makanan yang banyak, perbekalan. Yang cepat dimasak apa nanti mie. Jangan nekat, jangan kita seperti Superman, Superboy, kuat. Karena kemarin itu
kebanyakan yang hipo di sini ya. Hipo tanda-tanda bukan kerasukan. Akhirnya buktinya ada kerasukan di sini. Ya, hipo itu tandanya apa? Kelaparan ya. Hipo itu kelaparan. Jadi hipo itu enggan makan, kecapean, akhirnya lambungnya sama lambung naik, dingin biasanya kan ya itu. Makan yang banyak, nggak mungkin kita lapar minum, nggak ada istilah lapar kita minum kayaknya nggak ada, tambah kembung. Kita naik bersama, turun bersama, yang rombongan jangan sampai ninggalin teman. Ada yang sakit dirawat terus, kalau emang nggak sembuh turun. Bukan ini tujuan kita, keselamatan tim. Kegagalan kita saat summit karena apa? Kegagalan kita membawa teman kita yang sakit. Kehilangan teman kita selamanya akan kehilangan. Ini pengalaman saya ini. Nah, jadi jangan sampai ada yang sakit ditinggal, rawat dia. Setelah dari puncak sini turun, monggo jalan-jalan. Saya berpesannya buat yang 2 hari 1 malam hati-hati, nggak usah terlalu ngebut, biasa aja. Yang penting estimasi waktu ya, 8 jam sama hitung. Bukan kita itu campnya 3 hari, 4 hari, nggak kehitung camp itu. Yang itu kan summit ya. Gagal di summit pertama, wah saya 1 minggu sampai dan nggak mungkin udah down. Jadi kalau summitnya itu terkendali, lancar, maksudnya jamnya itu nggak molor, bisa wah. Ya monggo kalau ada pertanyaan, masnya banyak. Ada, masnya? Beda tanyaan. Beda mas. Tak ada. Kalau nggak ada kita tutup. Habis ini langsung dipanggil petugasnya. Itu sama map di HP Agora kalau mau Ini. Udah di-download kan ya? Foto aja. Kadang map itu kan kalau sinyal nggak ada kan gitu kan. Sinyal sampai sampai puncak ya. Sampai pusat ya, Pak. Jadi sinyal di Mangkutomo banyak. Indosat kemarin itu ugal-ugalan. Kayak tembus ke HP-nya. Jadi yang eksis udah nggak ada, Indosat yang karena kemarin kita kan gladi bersih mas. Kita tutup tanggal 14 sampai 17 kita gladi bersih kotoran manusia. Gitu. Alhamdulillah udah teraman semua. Jadi Indosat yang ugal-ugalan. Kita eksis, wis jauh. Sampai puncak ada ya, bisa video call. Pakai wifi sini saat turun biar enak langsung. Ingat saat berangkat hubungi keluarga, saat turun hubungi keluarga juga karena keluarga kita di rumah menunggu. Kalau nggak ada pertanyaan langsung dulu ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar dipanggil sama bapaknya.